bulan kemarin ya Mas, kita sudah membahas tentang COVID kayaknya ya entek sih urung lah, tapi maksudnya sudah iya basi lah ya, tapi ya basi ya kita semua terdampak lah intinya gitu kan. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah itu, paradigma apa, terus cara pandang baru seperti apa yang harus kita siapkan, sikap-sikap batin seperti apa yang malam ini harusnya kita bahas. Jadi orang melulu merana dengan keadaan COVID ini, tapi juga kita harus belajar ke depan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita sikapi dengan baik. Mungkin itu yang terkait dengan tema sedikit. Dan agraris populis ini sebenarnya kalau saya lihat berangkat dari kesadaran teman-teman ya untuk urusan nandur lah ya, bahwa kalau dibekali oleh Mbah Nun sendiri, kita kan urusan nandur itu bukan melulu masalah tanaman Mas, tapi juga nandur kebaikan, nandur kebecikan. Terus di beberapa tema Mayahan, Sinau Bareng itu nandur kebecikan itu sangat sering ya. Terakhir juga kita yang ngurusin Sinau Bareng Mbah Nun juga kan judulnya nandur kebecikan gitu. Bahwa nandur itu memang perilaku dan sebuah tuntunan wajib bagi kita, bagi jamaah Ma'iyah dari Mbah Nun, yang tidak hanya tanaman tapi juga urusan kebaikan. Lalu sebenarnya menghadapi COVID seperti ini tidak hanya urusan kebaikan tentunya Mas, tapi juga memang perlu tindakan-tindakan fisik, dan yang sangat harus kita lakukan aksi-aksi yang bentuknya fisik dan real yang nyata. Nah, di beberapa teman sudah melakukan aksi-aksi tersebut. Ada yang mulai nandur sayuran di rumah, ada yang mulai melakukan nanam ini itu, terus ngingu lele lah dan lain sebagainya. Apa hubungannya dengan COVID atau paradigma yang sekarang ini, keadaan yang sekarang ini? Tentunya itu yang nanti akan kita bahas. Monggo Mas Kuku ada tambahan lagi, silakan. Iya, kalau kemarin itu kita lebih bicara tentang kewaspadaan yang sifatnya darurat ya, darurat jangka pendek, pengupayaan bantuan kepada sesama kita gitu ya. Nah, saya kira malam ini kita pada diskusi yang lebih progres ya, bahwa sikap-sikap penyiapan ini sudah dalam kerangka jangka panjang, setidaknya jangka menengah gitu ya. Karena masing-masing kita sama-sama tidak tahu festival lockdown ini akan sampai kapan ya. PSBB apa PMP? PSBB atau PPKN? PSBB apa sejarah? Nah, betul tadi yang disampaikan Mas Hilmi, kalau di lingkar teman-teman penggiat Jugeran Syafaat sendiri itu sudah sekian banyak teman melakukan jajal-jajal deder ya, dari winih di Semai, baik melalui metode tanam polybag ya dengan media tanah maupun dengan media kemarin ada yang dengan kapas ya, istilah hidroponik ya, dengan kapas, dengan gedebok pisang itu juga kemarin sudah dilakukan. Namun itu sifatnya masih dalam uji coba dan masih dalam skala kecil. Namun saya kira ini sudah menjadi laku yang sangat progres ya di waktu-waktu kondisi saat ini, bahwa keterampilan menanam itu sudah
mulai diaplikasikan. Terkait menanam, saya kira komponennya apa saja ya Mas ini? Tidak, yang di luar teknis kan ada tentunya apa paradigma menanam itu, misalnya nanam gue mung sekedar nggo hobi, sekedar nggo apa mengisi waktu, atau lebih dari itu misalnya paradigma yang lain. Memang penyiapan untuk cadangan bahan makanan baik pribadi keluarga ataupun sekitar ya, tetangga sekitar gitu. Nah kalau yang dilakukan teman-teman kebanyakan saat ini masih di taraf uji coba ya. Iya. Jadi memang aku bilang sih gini loh Mas, pada dasarnya teman-teman ini kan mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Mbak Nun ya, urusan nandur-nandur tersebut, ditambah dengan informasi dari diskusi maupun jurnal-jurnal ilmiah yang di situ menyampaikan bahwa COVID ini panjang usianya, terus masih lama gitu. Meskipun kemarin sempat ada ramalan prediksi bahwa selesai di tanggal 15 gitu kan. Tapi ternyata juga seperti ini ya sih terus gitu. Rumusan-rumusan banyak masih terus digali, belum ada yang fix, tapi intinya kita sudah harus siap dengan rokaat panjang ini. Nah, di rokaat panjang ini sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dasar harus dipenuhi betul Mas. Sing nang Abraham Maslow ya, yang diagram itu kan yang paling dasar urusan pangan itu. Tapi sing utamakan itu urusan misalnya klambi warnanya abang, warnanya hijau wis ngolah, tapi anggar pangan wis terpenuhi baru naik ke atas lagi lah. Sekarang kan yang justru yang paling mengkhawatirkan yang di bawah itu Mas, urusan pangan, urusan ekonomi. Kita kalau seperti ini terus tentunya disimulasikan dalam tahun ini, tahun depan, dan tahun berikutnya bisa berefek panjang ke ketersediaan pangan, terus ekonomi kita, terus urusan duit kepriwe kayak apa kan semakin kita harus bisa memprediksi terus. Kalau kita bodoh-bodoh sih pengennya ya alhamdulillah gitu ya. Iya. Pokoknya sepenting cepat lunga lah gitu. Tapi ternyata memang hal tersebut tidak bisa terjadi lah ya. Kita harus tetap kudu ngadepi gue, dan sebagai jamaah maya kudu punya plan ke depan harus ngapain. Mbak Nun sering bilang kita harus punya grand design, kita harus punya visi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, setahun ke depan. Nah gue sih harus kita bahas. Nah di teman-teman mulai nandur-nandur ini sebagai upaya yang minimalis untuk mencoba memenuhi kebutuhan dasar. Sebenarnya kalau di beberapa simbol maya sudah mulai bergerak dan itu mempunyai komoditas masing-masing, misalnya kayak di Ungaran sudah ada sayuran, terus di Blora ada beras, dan di beberapa tempat komoditasnya beda-beda. Kemudian yang agak kita nanti rancang kan adalah bentuk bagaimana pertukaran atau saling distribusi dan bagaimana. Nah, minimal keluarga kita yang kecil, komunitas kita, masyarakat di sekitar, level RT, RW, desa yang punya kesadaran seperti itu Mas, bahwa iki mandan suwe, terus dheweke kudu kudu pangan. Nah, disitulah tema tentang agraris ini kita angkat. Iya betul. Kemarin saya dengan teman-teman Karang Taruna ya yang giat ekonomi itu juga ada beberapa diskusi bahwa sekian banyak teman kan ya sebagaimana umumnya ya mengalami penurunan yang tajam omset penjualan. Nah di situ didiskusikan bahwa sebetulnya konsumen kita tidak kemana-mana gitu. Hanya saja berubah perilaku, kan begitu. Bahwa hari ini setiap orang itu lebih memilih kepada kebutuhan-kebutuhan primer, kan begitu.
yang tadinya klambi milih ya, Iya. warna gambar nek ora gambar bawah orang gelem misalnya. Nah, hari ini sudah tidak berlaku seperti itu. Semua orang sudah pada prioritas kebutuhan dasar tadi ya, pangan. Nah, maka kalau kita hari ini mencermati story WA-nya sekian banyak teman di phone book, itu hampir-hampir pada dagang beras, pada Masuk bumdesku ya. iya, pada tutulan beras, tutulan telur ya, sembako dan seterusnya. Saya ada teman dheweke bisnis di bidang travel ya, jasa travel, perjalanan, biro wisata. Seketika mengambil pilihan bisnis di bidang ini, pengadaan sembako, dan dia memanfaatkan jejaring pasar yang selama ini menjadi langganan turunnya. Ya apa jadi ya, maksudnya bisa go hasil pada kondisi saat ini penjualan dari komoditi pangannya. Begitu Mas Hilmi, Mas Nani.